Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita tetap kuat menghadapi setiap tantangan pergumulan kita, sebab kita punya Tuhan yang lebih dari setiap masalah kita. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, dan komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya mau menanggapi apa yang sedang banyak dibicarakan, yaitu fitnah keji Yusuf Kala. Katanya Kristen diajar membunuh agama lain, dan itu disebut syahid. Beredar potongan video di media sosial dalam tanggapan terhadap perang Iran, Israel, Amerika. Maka Bapak Yusuf Kala mengutip dan mengucapkan bahwa Islam maupun Kristen sering ribut, tidak bisa akur karena antara Islam dan Kristen masing-masing saling mengajarkan membunuh orang yang berbeda agama, dan itu disebut sebagai syahid. Nah, jelas saya sebagai orang Kristen, saya mengatakan itu tuduhan fitnaan yang keji. Mengapa? Sebab di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, apalagi mereka yang berbeda iman atau kepercayaan. Jelas kekristenan mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, bukan mengajarkan kebencian, dendam, bahkan membunuh. Ada banyak orang dengan mudah berkata, semua agama sama saja. Semuanya pernah mengajarkan kekerasan. Tapi pertanyaannya bukan apa yang dilakukan oleh orang beragama. Pertanyaan yang benar adalah apa sesungguhnya yang diajarkan oleh pendiri iman itu sendiri. Karena kalau kita jujur, Yesus tidak pernah membunuh siapapun. Yesus justru mati dibunuh di kayu salib. Dan lebih daripada itu, Yesus mati untuk orang-orang yang membunuhnya. Jelas tuduhan Pak Yusuf Kala itu keliru besar. Kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membunuh mereka yang berlainan dengan agama, berlainan iman. Dan saya berdoa biar Pak Yusuf Kala boleh mendapatkan pencerahan yang benar tentang Yesus dan tentang kekristenan. Tentunya sebagai orang Kristen, kami mengampuni fitnaan keji itu, dan kita tidak perlu menjalankan sampai ke ranah hukum. Namun izinkan saya memberikan beberapa argumen bahwa pernyataan dalam pidato Pak Yusuf Kala itu jelas sebuah fitnaan yang keji. Argumen yang pertama, Yesus adalah standar utama dari kekristenan. Kalau mau menilai kekristenan, jangan menilai dari sejarah kelam manusia, tapi mulailah menilai kekristenan dari Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Yesus berkata, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Dan ini bukan teori.
Di kayu salib, Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Inilah inti ajaran kekristenan, bukan membunuh musuh, tetapi mengampuni musuh, bahkan rela mati untuk musuh. Saya tantang dengan jujur, tunjukkan satu saja perkataan Yesus yang memerintahkan untuk kita membunuh orang karena beda iman. Argumen yang kedua, bahwa fitnaan keji Pak Yusuf Kalla, bahwa Kristen mengajarkan membunuh mereka yang berbeda iman. Argumen saya yang kedua, jangan salah memahami Perjanjian Lama dalam Alkitab. Seringkali serangan klasik adalah, lihat tuh, dalam kitab Yosua, ada pembunuhan, ada perintah perang, ada perintah dari Tuhan untuk membunuh bangsa Kanaan sampai tuntas, sampai habis. Saya akan coba jawab secara serius. Yang pertama, itu adalah konteks sejarah, bukan perintah universal. Itu terjadi dalam sistem teokrasi Israel kuno, bukan di gereja sejak Perjanjian Baru. Yang kedua, itu adalah penghakiman ilahi, bukan misi agama. Bukan karena agama berbeda, lalu Tuhan memerintahkan untuk mereka dibunuh, tetapi karena konteks moral dan sejarah secara spesifik. Jadi itu adalah perintah yang spesifik, bukan universal. Dan kita tidak bisa mengambil perintah itu dalam kitab Yosua untuk sekarang kita membunuh orang yang lain. Jelas itu salah tafsir. Yang ketiga, perintah membunuh tidak pernah diberikan kepada gereja Tuhan. Setelah Yesus datang, tidak ada mandat untuk melakukan perang agama. Setelah Yesus datang, tidak ada perintah untuk membunuh. Bahkan ingat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani sebelum disalib, Simon Petrus dia mengambil pedangnya dan dia memotong telinga daripada Malkus yang mau menangkap Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu." Alias Yesus berkata, "Stop Simon, jangan pakai pedang lagi. Karena siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa karena pedang." Jadi jelas Yesus melarang untuk membunuh. Bahkan yang menarik, Yesus dengan kasihnya, dia ambil potongan telinga Malkus, dan dia tempelkan, dan jadi normal kembali. Inilah mujizat terakhir yang Yesus lakukan sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Lihat bagaimana Yesus rela berbuat baik, menyembuhkan, menolong Malkus yang mau menangkap Yesus. Saudara, ini memang sebuah ajaran dan teladan yang di luar nalar kita. Tetapi saya bangga sebagai orang Kristen, karena itulah Tuhan yang memberi teladan kasih. Jelas mengambil teks perang kuno di Perjanjian Lama Alkitab, lalu menuduh kekristenan sebagai agama kekerasan, itu sama seperti mengatakan bahwa Indonesia hari ini jahat, sebab dulu Indonesia pernah perang untuk merebut kemerdekaan. Itu kan jelas sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Indonesia jelas negara yang baik, yang diberkati, dicintai Tuhan. Walaupun dalam sejarah Indonesia pernah menghadapi peperangan untuk merebut kemerdekaan.
Nah, hal yang sama juga dengan peristiwa di Perjanjian Lama. Itu tidak bisa kita ambil sebagai patokan, oh Kristen mengajar perang, oh Kristen mengajar membunuh. Yesuslah patokan dalam kekristenan. Argumen saya yang ketiga, bahwa tuduhan dari Pak Yusuf Kalla kekristenan mengajarkan membunuh mereka yang beda iman sebagai syahid. Argumen yang ketiga, sejarah gereja tidak selalu sesuai ajaran Kristus. Saya ulangi lagi, sejarah gereja tidak selalu sesuai ajaran Kristus. Ya, perang salib pernah terjadi. Itu tercatat dalam sejarah. Ya, inkuisisi pernah terjadi. Itu tercatat dalam sejarah. Saya tidak menyangkal hal itu. Tetapi mari jujur secara intelektual. Apakah itu ajaran Yesus? Ataukah itu penyimpangan dari ajaran Yesus? Yesus berkata, kasihi musuhmu. Yesus berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Namun sejarah mencatat ada orang yang mengaku Kristen membunuh atas nama agama, memaksakan iman dengan pedang. Nah, jelas itu bukanlah ketaatan kepada perintah Yesus. Namun itu adalah pengkhianatan terhadap perintah Kristus. Kalau Anda menilai kekristenan dari kegagalan pengikutnya, maka Anda juga harus fair dan konsisten. Nilai semua sistem yang ada dalam setiap agama dari penyimpangan terburuknya. Kan jelas itu sangat konyol sekali. Ibarat seperti kalau kita lihat setumpukan apel, sekitar ada 100 apel. Lalu kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 yang busuk. Apa berarti bahwa 100 apel itu semua busuk? Nah, jadi tidak dipungkiri tentang adanya penyimpangan dari ajaran Kristus yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di masa lalu, yang pernah dilakukan oleh gereja di masa lalu. Tetapi itu bukan mengikuti ajaran Kristus, tapi menyimpang dari ajaran Kristus. Argumen saya yang keempat, gereja mula-mula dibunuh, bukan membunuh. Fakta yang sering diabaikan, bahwa orang Kristen pertama sejak percaya Yesus, dan tercatat dalam Kisah Rasul di Alkitab Perjanjian Baru, orang Kristen di gereja pertama, gereja mula-mula dibunuh. Mereka disiksa, dianiaya akibat percaya Yesus. Mereka diminta dipaksa untuk menyangkal Yesus. Namun mereka tetap setia mengikuti Yesus. Walaupun resikonya mereka disiksa, dibunuh, dianiaya. Tapi mereka, orang Kristen, gereja mula-mula tidak membalas. Mereka tidak mengangkat pedang. Namun mereka justru mengangkat salib. Jika kekristenan mengajarkan membunuh, mengapa generasi pertama gereja justru mati tanpa melawan? Argumen yang kelima, yang terakhir, Yesus melarang kekerasan. Ayo coba ketik, Yesus melarang kekerasan. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika demikian, hamba-hambaku akan berperang. Artinya, tidak ada perang agama dalam kekristenan sejati. Tidak ada penyebaran iman menggunakan kekerasan atau pedang. Jika iman harus dipaksakan dengan pedang, itu bukan iman, itu paksaan. Hari ini, mari kita pahami, mari kita luruskan, mari kita tanggapi bahwa
apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla itu merupakan fitnaan yang keji. Kekristenan tidak mengajarkan membunuh orang yang berbeda iman. Justru kita diajar mendoakan, mengasihi, dan membawa Yesus kepada mereka. Jika ada yang melakukan sampai orang Kristen membunuh mereka yang berbeda iman, dia sedang tidak mengikuti ajaran Kristus, tapi dia sedang menyimpang, dia sedang tidak taat kepada ajaran Kristus. Hari ini kita mengampuni Pak Yusuf Kalla, dan sekali lagi kita berdoa supaya Pak Yusuf Kalla mendapat kunjungan ilahi, pencerahan untuk mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Dan kita tidak perlu kemudian demo ataupun berkata bahwa itu penistaan agama. Kita ampuni saja seperti yang Yesus ajarkan. Tapi sebagai orang Kristen, kita berhak menjawab, meluruskan fitnaan keji itu. Karena argumen yang pertama, Yesus adalah standar utama kekristenan. Kalau melihat kekristenan, jangan lihat tentang sejarah kelam dari mereka yang bertindak buruk, tetapi lihatlah dari apa yang Yesus sendiri ajarkan. Argumen yang kedua, jangan salah memahami perjanjian lama. Karena itu adalah perintah Tuhan secara spesifik, bukan secara universal. Argumen yang ketiga, sejarah gereja tidak selalu sesuai dengan ajaran Kristus. Terutama perang salib, itu jelas menyimpang dari ajaran Kristus. Dan yang keempat, gereja mula-mula dibunuh, bukan membunuh. Dan argumen yang kelima, Yesus melarang kekerasan. Yesus menentang kekerasan. Ayo coba ketik katakan, Yesus menentang kekerasan. Yesus tidak datang untuk mengambil nyawa manusia. Yesus datang untuk memberikan nyawanya bagi mereka yang mau menerimanya, bahkan mereka yang membenci dan menolaknya. Hari ini kalau ada saudara yang masih belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda waktu. Bukalah hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur jauh tinggalkan Tuhan, sudah lama tidak ke gereja, kembali datang pada Yesus, kembali ke gereja, supaya engkau mengalami Yesus secara ajaib. Siapa hari ini yang mau berkata, aku mau tetap cinta Yesus, aku tidak mau menyimpang dari ajaran Yesus, aku mau tetap hidup dalam kasih dan pengampunan. Yang mau, ayo angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan, kami membuka hati bagi Engkau Yesus, Raja Kasih, Allah yang penuh kasih, untuk hadir mengubah hidup kami, menguasai hidup kami, dari kebencian, dari luka, dari kemarahan, kekecewaan, menjadi kasih, pengampunan, kekuatan. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang lewati masalah apapun, biar kami tetap setia dan taat kepada ajaran Yesus. Berkati juga Pak Yusuf Kalla, supaya Pak Yusuf Kalla boleh mengenal Yesus secara pribadi. Dan kami berdoa, berkati Tuhan Indonesia, berkati Amerika, berkati Israel, berkati Palestina, berkati bangsa-bangsa. Sebab kami tahu kami tidak pernah diajar untuk mengutuki siapapun, tapi kami diajar untuk memberkati. Dan kami berdoa, biar Tuhan menolong kami untuk tetap saling mengasihi, saling menghormati, walaupun berbeda agama. Berkat Tuhan menyertai kami semua dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, coba ketiklah, katakan, Yesus mengajarkan kasih, bukan kebencian.
Saudara, share program ini kepada banyak teman supaya hinaan keji itu tidak sampai membuat persepsi yang salah tentang kekristenan. Dan silakan komen yang baik, dan juga jangan lupa pencet like-nya dan subscribe YouTube channel Bethany Medical Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Dan sekalian, di hari-hari yang lain ada juga tayangan firman Tuhan maupun pujian dari BMC Philadelphia. Dan juga hari Minggu ada saudaraku live streaming dari Bethany Medical Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Jangan lupa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Medical Center. Saya percaya sebagai orang Kristen, kita harus menghidupi kasih, karena Yesus kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan buat setiap saudara semua. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Sarangi, God bless you.